Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Adistira Rasati. Saudara, belum sepekan kecelakaan yang melibatkan kereta dan juga mobil di Bekasi Timur, saudara. Tapi terjadi lagi sejumlah kecelakaan lain. Kecelakaan kembali melibatkan kereta jarak jauh, yakni Argo Bromo Anggrek dan mobil pengantar rombongan haji di pelintasan Swadaya, Grobogan, Jawa Tengah. 5 penumpang mobil tewas. Mobil berpenumpang 9 orang ini tertabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu resmi atau perlintasan Swadaya di Desa Tuko, Kecamatan Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan itu, 4 penumpang meninggal di lokasi kejadian, salah satunya balita berusia 3 tahun. 1 penumpang meninggal di rumah sakit, sementara penumpang lainnya mengalami luka. Dari hasil olah TKP yang dilakukan Satlantas Polres Grobogan, kecelakaan terjadi karena jarak pandang sopir terbatas akibat tebalnya kabut di lokasi kejadian. Sopir tak melihat ada kereta api Argo Bromo Anggrek yang melintas. Kejadian laka diakibatkan jarak pandang terbatas akibat kabut sehingga KBM Avanza yang saat itu ingin mau melintas di perlintasan berpalang pintu Swadaya, sehingga bersamaan dari arah barat ke timur ada KA Argo Bromo Anggrek yang saat itu tidak terlihat. Jadi akibat peristiwa tersebut untuk korban meninggal dunia 4 orang dan 2 luka ringan. Duka di Grobogan ini sedikitnya menjadi kejadian ketiga pada pekan ini di jalur kereta dan perlintasannya. Pada Senin 27 April, Indonesia berduka atas kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat saat KRL mengarah Cikarang tertabrak kereta Argo Bromo Anggrek. 16 orang meninggal dan puluhan lainnya terluka. Kecelakaan diawali karena KRL lain yang mengarah Jakarta menabrak sebuah taksi mogok di perlintasan dekat stasiun Bekasi Timur, sehingga KRL yang mengarah Cikarang harus berhenti menunggu perlintasan normal. Saat berhenti itulah, KRL gerbong perempuan tertabrak kereta Argo Bromo Anggrek. Sehari setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur, kecelakaan kembali terjadi di Blitar, Jawa Timur. Kereta komuter lain Doho, relasi Malang-Kertosono, menabrak truk pasir yang mogok di perlintasan berpalang. Truk nekat melintas saat sirene peringatan sudah berbunyi dan tugas bersiap menutup palang pintu. Saat berada di tengah perlintasan, kendaraan tiba-tiba mogok. Sopir truk langsung keluar dan meminta pertolongan warga. Meski sempat didorong belasan orang, tabrakan tak terhindarkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Tapi rentetan kejadian kecelakaan ini menjadi alarm perlunya peningkatan kewaspadaan hingga sistem keamanan di jalur-jalur kereta. Tim Liputan Kompas TV. Bertambahnya korban meninggal dunia terkait dengan kecelakaan mobil yang tertabrak kereta Argo Bromo Anggrek dikonfirmasi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. RSI Sultan Agung menerima rujukan korban dari RSUD Purwodadi akibat cedera di bagian kepala, namun akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Kemarin kami dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung menerima pasien rujukan dari Purwodadi, yang mana setelah pasien tiba di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, ini pasien langsung mendapatkan penanganan di ruang ICU, ya, karena kondisi tidak stabil. Karena saat itu kami mendapatkan informasi pasien dengan cedera kepala berat, pasien meninggal pukul 22.30. Menurut informasi dari IGD yang kami dapatkan, pasien tiba di Rumah Sakit Islam Sultan Agung ini sudah dalam kondisi penurunan kesadaran dengan cedera kepala berat, yang mana tersebut sudah menggunakan alat bantu ventilator. Petugas Jasa Raharja wilayah Demak mengunjungi rumah duka salah satu korban tewas dalam kecelakaan yang melibatkan kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Jakarta-Surabaya dengan rombongan pengantar jemaah haji di pelintasan sebidang Desa Sidorejo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah untuk proses pengurusan santunan bagi keluarga korban kecelakaan. Tercatat ada 9 korban dalam insiden ini yang seluruhnya masih merupakan kerabat dari jemaah calon haji Sadi dan Wartidi. Santunan bagi korban meninggal dunia diberikan Jasa Raharja Rp50 juta, sementara untuk korban luka yang dirawat di rumah sakit diberikan santunan maksimal Rp20 juta.
kita sampaikan surat jaminan untuk biaya korban di rumah sakit maksimal 20 juta. Sedangkan untuk yang korban meninggal dunia masing-masing yang dari 4 korban ini masing-masing 50 juta. Tentunya ini adalah upaya dari kami sebagai bentuk kewajiban kami negara hadir di masyarakat, pelayanan 1x24 jam kami bisa selesaikan santunan disampaikan sesuai dengan haknya. Kita pantau bagaimana informasi terkini dari penanganan kecelakaan kereta dan juga mobil yang akan dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV. Sudah ada Rifai Handoko dari Gerobokan dan juga jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia bersama dengan juru kamera Senot Puji dari Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Rifai dulu di Gerobokan. Rifai, bagaimana terkait dengan perkembangan penyelidikan dari kecelakaan kereta dan juga mobil ini? Seperti apa? Apa dugaan penyebab terjadinya kecelakaan? Ya, Adisti dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa sebagaimana telah dilakukan olah TKP pada Jumat pagi kemarin hingga Jumat siang, dari olah TKP sementara disimpulkan kejadian diduga akibat faktor alam, yaitu kondisi cuaca waktu kejadian memang sedang ada kabut tebal sehingga sang sopir atau pengemudi minibus naas tersebut jarak pandangnya terbatas. Dari keterangan pihak kepolisian, jarak pandang saat itu hasil olah TKP berkisaran antara sekitar 7 hingga 10 meter saja, sehingga diduga memang sang pengemudi minibus tersebut tidak mengetahui jika ada kereta api Argo Bromo Anggrek dari arah barat di perlintasan tersebut, sehingga pihak sopir kemungkinan tidak menyadari ketika melewati perlintasan yang tanpa penjagaan swadaya tersebut. Begitu, Adisti. Oke, pada saat kejadian kami ingin informasikan juga bagaimana dengan pemeriksaan terhadap masinis dan juga saksi di lokasi pada saat peristiwa itu terjadi. Ya, dari keterangan Kasat Lantas Polres Gerobokan AKP Kumala menyampaikan sementara memang belum melakukan pemeriksaan terhadap masinis kereta api maupun pengemudi minibus, karena untuk pengemudi minibus sendiri anak pengemudi itu yang ikut di dalam rombongan juga meninggal, sehingga sang pengemudi masih dalam keadaan berduka. Pihak kepolisian nanti akan menunggu beberapa hari atau beberapa waktu sampai kondisi mental sang sopir atau ayah korban itu stabil, baru nanti akan dilakukan pemeriksaan dengan memintai keterangan oleh pengemudi. Begitu, Adisti. Oke, jadi sampai saat ini polisi belum memeriksa keluarga yang juga turut dalam mobil tersebut, begitu ya, sambil menunggu kondisinya pulih. Sementara juga pihak masinis juga sampai sekarang belum dimintai keterangan terkait dengan hal ini. Bagaimana dengan penyelidikan awal begitu? Informasinya ini merupakan pelintasan sebidang yang dikelola swadaya oleh masyarakat. Jadi pada saat kejadian kami ingin tahu, itu kan dini hari terjadinya. Apakah palang pintu itu memang tertutup, sudah tertutup begitu, atau kemudian memang tidak ada penjagaan satupun di sana? Ya, dapat kami jelaskan memang di wilayah Kabupaten Gerobokan ini ada sedikitnya 80 titik perlintasan sebidang yang tanpa penjagaan perlintasan dari petugas khusus kereta api. Salah satunya yaitu di perlintasan sebidang di Desa Tuko, Kecamatan Pulau Kulon, Gerobokan ini. Memang pada prinsipnya itu perlintasan yang tanpa berpalang pintu. Namun untuk menjaga keamanan dan mengurangi dampak-dampak kecelakaan seperti yang terjadi saat ini, pihak desa setempat secara swadaya membuat palang pintu perlintasan, namun sifatnya memang manual, ditarik dengan manusia gitu maksudnya.
Namun relawan-relawan penjaga tersebut hanya bekerja atau menjaga pada sekitar pagi hari jam 6 atau jam 5 pagi sampai jam 11 sampai jam 12 malam. Sehingga setelah jam 12 malam sampai jam 6 pagi itu kondisi perlintasan tidak berpenjagaan. Otomatis tidak ada yang membuka atau yang menutup palang pintu swadaya tersebut. Jadi dimungkinkan pengemudi minibus tersebut karena memang palang pintunya tidak tertutup, dia melewat. Dia melalui perlintasan dalam kondisi cuaca yang masih kabut tebal, begitu Adisti. Oke. Terkait dengan sudah ada tercatat 5 korban meninggal dunia, bertambah 1 yang semula 4 korban meninggal dunia, sekarang 5 begitu. Seluruh korban meninggal dunia apakah sudah dimakamkan oleh pihak keluarga? Iya. Untuk keempat korban sudah dimakamkan pada maksud kami Jumat sore kemarin. Sementara untuk korban yang bertambah yang sempat dirawat di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang meninggal pada Jumat malam sekitar jam 10 malam. Namun untuk saat ini informasi dari pihak keluarga korban, pemakaman dilaksanakan sekitar antara jam 9 hingga jam 10 pagi ini. Gitu Adisti. Oke, jadi pemakaman terhadap 1 korban meninggal dunia akan dilangsungkan pada pukul 10 pagi ini. Terakhir, Rifai, pasca insiden kecelakaan kereta api yang kemudian menabrak 1 mobil rombongan pengantar jemaah haji begitu, bagaimana pintu pelintasan sebidang di sana? Apakah kemudian ditutup secara total sementara atau kemudian sudah ada penjagaan dari Dinas Perhubungan atau dari PT KAI sendiri di sana? Dari informasi yang kami himpun untuk saat ini kondisi perlintasan masih dalam kondisi sebagaimana hari-hari sebelumnya. Namun ada beberapa petugas keamanan dari PT KAI dan sejumlah warga yang menjaga di sana. Dan untuk dari kejadian tersebut, pihak desa akan informasinya akan mengevaluasi dan akan melakukan penjagaan secara bergantian 24 jam. Namun hal itu belum diketahui kapan akan direalisasikan oleh pihak desa yang berkoordinasi dengan Satlantas Polres Gubon maupun Dinas Perhubungan dan PT KAI. Begitu Adisti. Oke, baik. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Rifai Handoko melaporkan langsung dari Gerobokan, Jawa Tengah. Dari Gerobokan kita bergeser ke Semarang, Jawa Tengah. Sudah ada jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juga juru kamera Senot Puji di sana. Gesi, tadi diinformasikan oleh Rifai 5 orang meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Ada 4 orang lainnya yang selamat dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Bagaimana kondisi mereka saat ini? Apakah keempatnya masih dirawat semua di rumah sakit atau kemudian sudah dipulangkan kepada keluarga? Ya, Adisti dan juga saudara, kalau dari rumah sakit dan juga penanganan korban sendiri memang betul pasca kejadian kecelakaan di Gerobokan pada perlintasan kereta api ini memang terdapat 4 korban meninggal dunia, begitu, di mana di antaranya ini ada 1 balita berusia 3 tahun. Kemudian pasca kejadian tersebut 5 orang yang masih mengalami luka-luka ini tentu segera dilarikan ke rumah sakit umum daerah Purwodadi begitu ya. Dan 1 di antaranya ini kemudian dirujuk menuju ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung yang berada di Kota Semarang. Nah, 1 ini awalnya ini datang pada sekitar pukul 4 sore dengan keadaan cedera berat pada kepala. Sehingga memang langsung dilakukan penanganan begitu ya di ICU. Namun sayangnya pada pukul 22.30 ini korban dinyatakan meninggal dunia. Kemudian dibawa begitu ya ke Gerobokan yang jaraknya ini memang cukup jauh begitu ya, kalau dari Kota Semarang sendiri kurang lebih ini ada sekitar 2 jam. Sehingga pada sekitar pukul 2 dini hari ini jenazah korban ini baru tiba di rumah duka. Kemudian untuk 4 korban lainnya, Adisti, yang masih dalam
penanganan begitu ya. Mereka ini mengalami luka-luka ringan yang kemarin saat sempat sudah dilarikan ini kemudian bisa dilakukan penanganan medis dari rumah begitu Adisti. Oke, jadi 4 korban yang selamat ini sudah dipulangkan dari rumah sakit dan saat ini sudah kembali kepada keluarganya. Apakah mereka sudah dimintai keterangan dan apakah sudah memberikan juga keterangan atau kesaksian terkait dengan kecelakaan ini? Ya, Adisti, mengingat keempat korban yang juga selamat begitu ya, dalam keadaan syok dan juga masih mengalami luka-luka. Ini pun keempatnya ini merupakan kerabat dekat dari keluarga yang 5 diantaranya ini merupakan korban meninggal. Jadi hingga saat ini kami mendapatkan informasi bahwa mereka masih dalam proses pemulihan dan belum memberikan keterangan secara langsung atau memberikan kesaksian mereka begitu ya pada pihak kepolisian. Mengingat juga salah satu juru yang menjadi poin penyelidikan polisi ini kan ada pada supir gitu ya, supir dari mobil Avanza yang tertabrak ini. Beliau ini merupakan ayah dari sang anak yang meninggal dunia, sehingga masih dalam keadaan syok dan tentunya sedikit menghambat pemeriksaan polisi karena kondisi psikis yang memang belum memenuhi untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam begitu Adisti. Oke, baik. Terkait dengan biaya perawatan seluruhnya sudah ditanggung oleh pemerintah daerah setempat atau seperti apa untuk korban luka yang sempat dirawat di rumah sakit dan bagaimana dengan santunan yang diberikan kepada keluarga korban baik untuk yang korban selamat dan korban meninggal dunia? Ya, tentu ini masih menjadi perhatian Adisti begitu ya dari Jasa Harja begitu yang memberikan santunan kepada total ini ada 9 korban di mana 5 diantaranya ini meninggal dunia dan juga 4 diantaranya ini masih dalam penanganan medis ataupun luka-luka begitu. Kami mendapatkan informasi bahwa kelima korban meninggal dunia ini diberikan santunan sebesar 50 juta maksimal dan juga bagi korban yang mengalami luka-luka atau dalam proses pemulihan atau perawatan ini mendapatkan maksimal 20 juta untuk santunan mereka dalam kecelakaan ini. Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Gesi Lutfia dan juga juru kamera Senot Puji melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya ada Rifai Handoko melaporkan langsung dari Gerobogan, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Saudara, informasi terkait dengan bagaimana kecelakaan yang terjadi di Gerobogan, Jawa Tengah yang merenggut ada 5 korban meninggal dunia masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Break.